Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita ini dengan sebuah makalah dengan judul Baiat kepada Mujaddid, perwujudan generasi yang baik, diuraikan oleh Dr. Andes Asy'adi Al-Fatah Aminatun. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat 3, surat Ali Imran ayatnya 109. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dibangkitkan untuk manusia. Kamu menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat, dan kamu beriman kepada Allah. Surat Ali Imran surat 3 ayat 108. Kaum muslimin bukan saja umat pilihan Allah yang kini ditugaskan untuk memegang panji-panji kebenaran di seluruh dunia, melainkan pula dinyatakan sebagai sebaik-baik umat yang terpilih untuk tujuan itu. Sudah tentu ini disebabkan karena keluhuran Sang Guru Jagat yang telah menyucikan mereka dari kejahatan yang paling keji dan menyempurnakan cahaya yang ada di dalam batin mereka. Tidak pernah seorang nabi menganggap suatu bangsa buruk sekali keadaannya. Dan tidak pernah seorang nabi selain Nabi suci Muhammad SAW yang berhasil mengangkat bangsanya ke derajat yang paling tinggi. Hendaklah diingat bahwa kemuliaan umat Islam ini terletak pada amar ma'ruf dan nahi munkar dan iman kepada Allah. Jika mereka tidak mengerjakan itu, pasti mereka kehilangan kemuliaannya. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Arab yang sudah beratus-ratus tahun lamanya tenggelam di dalam kegelapan, ketahayulan, dan kepalsuan, kemusyrikan, kemunafikan, kebiadaban, dan lain sebagainya dalam jangka waktu 23 tahun. Islam dan Nabi suci Muhammad SAW telah sanggup merubah mereka secara total menjadi bangsa yang paling beradab di seluruh dunia. Bangsa yang dahulunya suka berjudi, suka
meminum minuman keras sampai mabuk, atau suka merampok, mengubur hidup-hidup anak perempuan, suka berzina, mengawini ibu tiri, dapat diberantas oleh Islam. Pada zaman itu kebiadaban di negeri Arab telah mencapai batas puncaknya. Segala bentuk kemaksiatan pada pandangan mereka merupakan suatu kebanggaan. Mengawini ratusan perempuan serta makan haram pada pemandangan mereka merupakan suatu kebiasaan. Begitu pula sudah terbiasa mereka makan bangkai dan daging manusia. Tiada dosa di dunia ini yang tidak mereka lakukan. Mereka biasa menghabiskan harta kekayaan milik anak-anak yatim setelah terlebih dahulu membinasakannya. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, barang siapa unggul dalam berbuat zina, dialah yang disebut sebagai pemimpin. Demikian rupa tunanya mereka tentang ilmu, sehingga bangsa-bangsa di sekitarnya menjulukinya mereka sebagai bangsa yang umi, bodoh, buta aksara. Untuk memperbaiki zaman seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perkara dari langit, yaitu agama Islam. Penyembahan berhala diganti dengan menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa yang dikenal dengan sebutan ummi atau jahiliyah dirubah menjadi bangsa yang cinta ilmu pengetahuan. Bangsa yang dahulunya suka berperang dirubah menjadi bangsa yang cinta persatuan dan kesatuan. Tegasnya, Islam sanggup dan berhasil mengubah bangsa yang paling biadab di dunia menjadi bangsa yang paling beradab di seluruh muka bumi ini, sebagai cermin dari khairu ummatin riyad linnas tu'muruna bil ma'rufi wa tahuna anil munkar. Dan ini juga ditegaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 143. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami menjadikan kamu umat yang unggul, agar kamu menjadi saksi bagi manusia. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, kejayaan Islam pada zaman permulaan adalah bukti sejarah yang sangat otentik. Tidak seorang pun dapat memungkirinya. Yang jadi persoalan adalah bagaimana dengan zaman berikutnya. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
yang artinya sebaik-baik umat adalah abadku, yaitu zaman Nabi dan sahabatnya, lalu zaman mereka sesudah itu yaitu zaman tabi'in, lalu zaman sesudahnya lagi yaitu zaman tabi'ut tabi'in. Kemudian sesudah itu datanglah orang-orang yang suka menyiarkan kebohongan, maka janganlah kamu percayai perkataan mereka dan pekerjaan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah gambaran keadaan zaman selanjutnya. Jauh sebelumnya Rasulullah Muhammad SAW telah menubuatkan akan terjadinya masa di mana umat manusia banyak yang berkata dusta, suka memfitnah, mencaci maki sesama manusia, saling mengkafirkan dan lain sebagainya. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kita cukupkan dulu video ini, kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.